Sebuah ambulan tampak bertengger di depan pintu keluar. Hari ini, setelah 5 hari dirawat, Faiz dinyatakan boleh pulang. Namun, dengan ditemankan sekantong obat-obatan. Selama rawat jalan, Faiz menggeleng-gelengkan kepala. Jangankan sekantong, sebutir aja dia berniat tak lagi ingin memanjakan diri dengan obat-obatan. Seorang suster mendorong kursi roda yang diduduki Faiz hingga sampai di depan ambulan. Lalu perempuan berusia kira-kira 30-an tahun itu memegangi tangan Faiz. Seketika pemuda itu mengelak. "Saya bisa sendiri, sus." "Oh iya, silakan." Dengan berpegangan pada jemari sang ibu, Faiz menaiki ambulan. Netranya terus memerhatikan tempat itu sejenak. Setelah mobil yang dia naiki bergerak, tak lama bunyi sirine terdengar sepanjang perjalanan. "Is, coba kamu udah nikah sama Alifa. Mami kan jadi tenang, soalnya kamu sudah ada yang jaga." Wanita berkerudung hitam itu membuka percakapan. 5 menit setelah mobil melaju. "Mi, Faiz ini masih masa training, nggak boleh nikah dulu. Kalau gitu, tunangan aja dulu, Is. Nantilah, Mi. Faiz aja masih begini, jalan aja belum benar, Mi. Sabar-sabarlah, 1 atau 2 bulan lagi. Kelamaan itu, Is. Anak gadis orang udah kamu tangguhkan. Kan kamu sendiri yang ngelamar Alifa kemarin." "Ya itu kemarin, Mi, sebelum kecelakaan. Setelah mengalami musibah ini, Faiz sadar bahwa bukan menikah satu-satunya tujuan hidup. Ada yang lebih penting dari itu semua, Mi." "Apa, Is?" "Taubat." "Emang kamu salah apa, Is? Mami pikir selama ini kamu gak pernah buat salah." Faiz bergeming. "Salah itu kan gak usah nunggu diumumkan, baru minta ampun, Mi. Setiap saat manusia juga kerap buat dosa. Terlebih Faiz. Kehidupan kedua yang Faiz rasakan sekarang tidak terlepas dari pengampunan Allah atas segala dosa-dosa Faiz. Dan aku gak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Allah kasih ini." Mami Faiz menghela nafas. Jika sudah begini, dia tak tahu lagi harus berkata apa. Dari kecil hingga sudah berusia 22 tahun, memang di antara ketiga anak-anaknya, Faiz yang paling keras. Tapi Faiz juga yang paling tanggung jawab. Mami Vina memang sangat menyayangi Faiz, terutama setelah suaminya meninggal. Melihat Faiz selalu menyembuhkan rasa rindunya untuk sang suami. Karena Faiz menurunkan seluruh fisik ayahnya sampai ke bentuk mata. Ambulan terus melaju. Faiz menyelingi embusan napasnya dengan zikir al-matsurat, menutupi kerisauan jiwa yang terus mengecoh benteng pertahanan hatinya. Sesaat lagi ia akan kembali ke rumah. Di sana ia akan kembali bertemu Aisyah. Dia harus menguatkan diri, memperkuat iman, dan mendamaikan hati. Manusia memang mudah sekali melafalkan kata cinta tanpa berpikir panjang. Sebuah ketertarikan dan rasa suka segera menggerakkan lisan untuk melafal kalimat "Aku cinta padamu." Tak banyak yang tahu apa itu cinta. Lebih sedikit lagi yang mencari tahu tentang hakikatnya. Orang bilang cinta kita karena Allah semata. Dibuktikan dengan saling menasihati dalam kesalihan, tetapi tanpa ikatan apapun. Bahkan berani memberi perhatian khusus pada seseorang tanpa dilandasi ijab qabul. Cinta adalah energi. Seharusnya energi cinta adalah energi yang akan meredakan segala resah dan gelisah dengan mengingat Sang Khalik. Lalu bagaimana jika mencintai tidak dalam batas yang diridhai Allah?
Inilah salah satu sebab keberdosaan yang akan kita bawa kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tak lagi khusyuk karena selalu mengingat kekasih, mata yang selalu mencuri pandang ataupun saling menatap, tangan dan kulit yang saling menyentuh. Sekecil apapun pelanggaran, ia tetap akan menjadi sebab keberdosaan kita. Faiz kini sadar cinta yang tumbuh sebelum ikatan saat terucap benar membawa kesengsaraan. Sejenak ia menyesal. Bahkan terpikir, andai dulu dirinya terus melanjutkan pendidikan di pesantren dan ketika terjun ke dunia luar langsung meminta mami mencarikan jodoh, sudah barang tentu pikirannya kini bersih dari dosa. Aisyah berdiri di ambang pintu kamar Faiz yang sedikit terbuka. Sesaat setelah pemuda itu sampai di rumahnya, terlihat di mata gadis itu, Faiz berusaha meraih sesuatu di atas nakas. Aisyah yang menyadari seketika ingin membantu, tapi mendadak langkahnya terhenti. Ia ingat ada batasan yang harus dijaga. Perlahan, Aisyah membalikkan badan menjauhi kamar itu. Sakit tentu. Siapa yang tega membiarkan seseorang yang begitu dicintai berusaha susah payah untuk mengambil sesuatu, sedang orang itu dalam ketidaksanggupan. 3 hari Faiz koma. Aisyah tak henti menengadahkan tangan memohon agar Allah mengembalikan kesadarannya. Setiap ada kesempatan, ia selalu mendatangi Faiz untuk mendengungkan kalimat-kalimat suci yang hampir dilupakan oleh seisi rumah ibu mertuanya. Karena Faiz pula, tahajudnya menjadi lebih panjang. Di detik ini, ia mulai sadar, mungkin ini adalah teguran Allah karena selama ini dirinya telah mendekte Allah perihal jodoh. Bagaimana tidak, semenjak mengenal Faiz, Aisyah bahkan lupa cara meminta jodoh terbaik. Yang ia minta tiap kali menengadahkan tangan hanyalah agar Allah menjodohkan Faiz dengannya. Bukankah jodoh itu adalah hak prerogatif Allah semata? Seandainya seorang manusia meminta jodoh dengan paksa, lalu Allah memberikannya, kiranya apakah manusia itu bisa menebak itukah jodoh yang terbaik? Tentu tak selalu, karena bisa jadi Allah tak mengulurkannya dengan kelembutan, tapi ia melemparnya dengan marah karena niat yang terkotori. Jika hal ini terjadi, maka bersiaplah menggigit jari dalam kekecewaan. Pelan, Aisyah menyapu matanya yang basah. Ketika ingin meninggalkan tempat itu, ia terhenyak akan kedatangan sahabat Faiz. Rio, Aisyah, sebut pemuda itu. Aisyah hanya tersenyum. Rio adalah salah satu yang pernah bertamu ke rumah Aisyah saat Faiz mengembalikan SIM-nya yang ditilang petugas lantas. Dengan segera, gadis itu membalikkan badan memasuki kamarnya. Rio seperti bisa membaca apa yang sedang menimpa sahabatnya Faiz. Juga gadis itu, ia menghela napas sesaat lalu melanjutkan langkah menuju kamar Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rio, masuk yo. Faiz mempersilahkan Rio masuk. Kini Faiz berusaha untuk duduk dengan bersandar pada kepala ranjang. Udah baik kan mas bro? Alhamdulillah udah. Ngelamun apa sih sampai nabrak truk semen? Rio bertanya setengah melucu. Atau jangan-jangan keasikan mikirin Aisyah kali ya? Faiz terhenyak seketika. Tak jujur pun, Rio sudah bisa membaca pikirannya. Pasti nyesek ya serumah sama mantan. Apalagi jika yang menikahi mantan adalah kakak kandung sendiri. Kamu sabar banget Is. Kalau aku jadi kamu, udah tak jujur dari awal. Benar yang dikatakan Rio Is.
Kenapa kamu nggak jujur sama Mas? Sesuatu seperti menghujam tubuh Faiz. Dia tersentak kaget mendapati Bara berdiri di ambang pintu. Jantungnya kini riuh berdetak. Rio gelagapan. Menit berikutnya, Faiz memilih bergeming dan berusaha tenang. Is, saya pamit ya. Kebetulan ada kegiatan di kantor. Loh, kamu kan baru nyampe, yo. Kok balik? Faiz masih bersikap begitu tenang. Nanti aku balik lagi. Permisi, Mas. Rio berlalu dari tempat itu. Kini hanya tersisa mereka berdua, Bara dan Faiz. Katakan pada Mas, Is. Sejak kapan kamu mengenal Aisyah? Faiz mau istirahat, Mas. Elaknya tegas. Mas nggak akan biarkan kamu istirahat sebelum semua ketidakjujuranmu terbongkar. Ketidakjujuran apa yang Mas maksud? Perasaanmu terhadap Aisyah, Is. Kamu sudah dewasa, bertitel polisi. Mas nggak perlu arahin kamu lagi kan gimana caranya jujur. Faiz menjepit. Faiz mau istirahat. Dia balikan badannya ke dinding. Bara yang merasa diajukan menjadi semakin tak sabaran. Didekatinya Faiz untuk kemudian duduk di atas ranjang. Katakan, Is, sejak kapan kamu mengenal Aisyah? Mas mohon jujurlah. Awal Januari. Bara menelik. Sekarang bulan Maret. Dia melamar Aisyah bulan Februari. Kamu menyukai Aisyah? Faiz tak menjawab. Melihat gelagat ia dari sikap sang adik, Bara mengganti pertanyaan. Kenapa kamu diam aja waktu Mas mengenalkan Aisyah padamu? Semua itu udah berlalu, Mas. Tetap aja Mas merasa bersalah sama kamu. Jika benar kamu menyukai Aisyah, aku gak apa-apa, Mas. Yang berhak yang duluan ngelamar. Is, Cekah, apa kamu tersiksa tiap kali melihat Aisyah sama Mas di rumah ini? Faiz gak apa-apa, Mas. Sebentar lagi Faiz juga mau menikah. Jika tadi tahu Faiz mencintai Aisyah masih membuat Bara tenang. Tidak kini, mendengar kata menikah, jantungnya seketika terlonjak. Bukan sebab tak ingin adiknya mengakhiri status bujang, tapi tersebab calon pengantin wanita yang ingin dipinang Faiz adalah gadis yang begitu berarti di hatinya. Kamu mencintai Alifah? Bara mulai mencemaskan gadis itu. Faiz memilih bergeming. Apa yang harus ia katakan? Nyatanya, memang ia tak menyukai Alifah. Tapi, bukankah cinta itu hadir seiring saling memberi perhatian kelak jika sudah menikah? Jika untuk pelampiasan, Mas larang kamu menikahi Alifah. Faiz menoleh, sedikit tersinggung. Dia tak suka diatur. Jangan sakiti Alifah, Is. Seketika dahi Faiz terlipat. Kenapa ia menangkap adanya nada perintah sekaligus permohonan pada kalimat terakhir Bara? Kini, Bara bangkit dari ranjang. Ingat pesan Mas itu ya, Is. Jangan jadikan Alifah pelarian. Jika kamu tak mencintai, maka jangan paksakan diri untuk menikahinya. Lebih baik kamu bersabar, menunggu hingga rasa itu muncul, walau hanya secuil. Detik berikutnya, Bara melangkah meninggalkan kamar itu, meninggalkan Faiz dalam perasaan yang tak terjelaskan. Bara memasuki kamarnya. Dia pandangi sang istri yang sedang sibuk dengan memasukkan baju yang sudah digosok ke dalam lemari. Aisyah tak menyadari kehadirannya di kamar ini. Apa aku harus melepaskanmu? Dia menggeleng-gelengkan kepala. Biar tak seperti Faiz dalam hal penguasaan ilmu agama, tapi ia tahu bahwa perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Setelah sejauh ini, aku memberanikan diri menentang perasaanku.
Meminta pada kedua orang tuamu tak mungkin. Jika aku harus mentalak kamu, Aisyah, aku akan berusaha untuk mencintaimu. Kita hanya harus pergi untuk menjaga perasaan Faiz. Aisyah, gadis itu terhenyak, tak menyadari suaminya ada di dalam kamar. Mas Bara, maaf mas, Aisyah nggak tahu kalau mas sudah masuk ke kamar, ucapnya, sambil meletakkan pakaian di atas ranjang dan mendekati Bara. Diraihnya jemari sang suami untuk kemudian dikecup pelan. Kok cepat baliknya mas? Katanya mau ngecek restoran. Mas ketinggalan handphone. Ketinggalan handphone? Aisyah segera menoleh ke belakang. Ya Allah, iya. Ada di atas nakas. Aisyah ambilkan ya mas. Tunggu sah. Faiz menahan kepergian istrinya dengan memegangi tangan. Mas mau bicara, ucapnya lirih. Dek, sesuatu membuat dada gadis itu sedikit berdebar. Bara membawa Aisyah untuk duduk di atas ranjang. Dik, sebelum menikah, Mas sudah membeli sebuah rumah di kawasan Jakarta Barat. Menurut kamu, gimana kalau kita membangun rumah tangga sendiri di sana? Bara bertanya dengan sangat hati-hati. Takut gadis muda di hadapannya tak setuju. Tapi tak seperti dugaan, Aisyah malah terlihat bersemangat. Kenapa enggak mas? Aisyah ikut aja. Gimana keputusan mas Bara? Jawabnya sambil tersenyum kecil. Alhamdulillah. Kalau gitu nanti malam mas akan menyampaikan hal ini sama mami. Aisyah menghela napas. Sesuatu membuat dadanya bergemuruh. Pindah rumah berarti tak bisa lagi melihat Faiz. Ya Rob, astagfirullah. Tolong ambilkan ponsel mas. Mas harus briefing sama beberapa pengelola tiap cabang jam 11 nanti. Aisyah bergegas bangkit dan mengambilkan apa yang diminta suaminya. Setelah itu ia mengantar Bara hingga ke pintu keluar. Selepas kepergian sang suami, Aisyah termenung, entah apa yang jadi sorotan matanya kini. Ini akan lebih baik, semakin jauh, maka semakin mudah untuk melupakan. Bersambung.